harapan saya sebagai pengusaha, saya memberikan ruang yang besar kepada para UMKM untuk bekerja sama menguatkan jaringan pasar. Mungkin dari kami sebagai pengusaha memberikan CSR sekaligus selain bantuan secara finansial juga jaringan. Mudah-mudahan dari Pak UMKM masih bisa eksis, bisa membaca pasar. Baik, terima kasih Mas Pian sebagai tokoh milenial dan juga pengusaha sukses di Jember. Sekalipun dalam posisi pandemi COVID-19 ini, teman-teman yang tergabung itu masih bisa bertahan karena mereka sampai saat ini masih produksi masker. Jadi tenaga kerja kita ini terbanyak, alhamdulillah kerjanya di sektor yang masih potensi, baik itu pertanian. Nah, oleh karena itu kebijakan ekonomi kita di masa pandemi ini, pertama kita jaga survival dulu. Masyarakat ada yang benar-benar makan aja susah, maka jaring pengaman sosial harus berjalan. Nah, untuk itu bantuan pusat akan menjangkau kurang lebih 3,8 juta keluarga di Jawa Timur. Kemudian 1,2 juta keluarga akan mendapatkan bantuan tunai. Nah, di sini makanya Jember ini menjadi penting. Kenapa saya berpartisipasi? Karena UMKM atau IKM tepatnya yang bergerak di furniture, kayu, dan tekstil pakaian jadi ini, kita harus cari nih, apa langkah kita jangka pendek dan menengah untuk bisa menyelamatkan IKM-IKM ini. Saya ingin bagi tips. Ini tipsnya kalau badan kita mau sehat, imunitas mesti kuat, kita harus minum vitamin, minum jamu. Kalau entrepreneur UMKM mau kuat, mau sehat di saat krisis harus minum, saya sebut sebagai vitapreneur. Nah, konsepnya apa? Pertama, cash is king. Kita kelola dana tunai kita dengan ketat sekali. Tunda kewajiban-kewajiban kita. Jadwal ulang, seandainya kita memiliki pinjaman. Kita lakukan penundaan untuk biaya-biaya yang tidak perlu, tidak esensial. Konsepnya adalah selamatkan dana tunai kita supaya kita bertahan hidup dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Mungkin 3 penanya, karena saya melihat di private chat saya tidak ada yang masuk. Mungkin yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Apa yang harus saya lakukan ketika pandemi ini telah usai? Ketika saya ingin mengembangkan masker sudah mungkin tidak akan produktif lagi. Saya cukup yakin kalau keharusan kita memakai, walaupun sudah tidak ada PSBB, tapi nanti karena awareness daripada masyarakat itu sangat tinggi terhadap kemungkinan adanya gelombang kedua, ketiga dari COVID, pasti mereka akan lebih banyak mau juga modis. Nah, salah satu variannya adalah masker. Saya yakin fashion di mana kita kembangkan dengan pendekatan kekinian, dengan environmental friendly, dan motif-motif yang menarik itu akan balik lagi melalui pemasaran digital. Karena new normal, sistem distribusi akan berubah. Nah, tinggal bagaimana Bu Ida bisa beradaptasi dengan lebih. Dan saya lihat dari 5 vitapreneur tadi, Bu Ida udah adopsi semuanya, luar biasa. Sukses untuk Ecoprint-nya. Apakah bisa atau saya harus kemana untuk mencari solusi untuk penanaman modal di usaha saya? Seperti itu. Terima kasih. Bahwa pada intinya, bahasa sederhananya, bahwa kita ingin, kita setuju bahwa banyak usaha-usaha yang perlu. Nah, sekarang nggak usah ngomong tanpa bunga. Yang dengan bunga aja itu ditutup oleh bank. Yang sudah punya plafon itu juga ditutup oleh bank. Nah, ini makanya kami pikir kita mau coba mengungkit dulu melalui Bank Jatim. Saya belum berani jamin apakah ini bunga 0%, tapi skema grace period, artinya bahwa bunga baru dibayar setelah masa grace period, atau artinya grace period itu masa di mana dia tidak usah nyicil dan bayar bunga dulu selama sekian bulan. Ini mau kita pertimbangkan juga. Ya, kedua kan memang kalau untuk KUR sudah direstrukturisasi, tidak usah dibayar selama periode tertentu sampai kemudian dia melanjutkan mengangsul utang termasuk bunganya. Nah, cuman ini kayaknya tadi penanya kita pengen fasilitas modal lagi. Nah, pertanyaan terpenting sebelum minta modal itu tadi adalah apakah kemudian sisi permintaan bisnisnya itu sudah bisa diatasi. Kira-kira itu komentar dari saya. Secara kalau kita lihat sistem perbankan kan sekarang ya
dalam kesulitan juga. Jadi kita memang secara teori mereka nggak boleh menghentikan pinjaman, tapi yang kenyataan di lapangan sih pinjaman nggak ada yang diproses per hari ini. Baik, saya pikir karena waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan masukan yang luar biasa pada sore hari ini. Ini sebuah ilmu baru, hal-hal baru yang sudah kita dapat, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk Mas Fian sebagai tokoh milenial dan UMKM Jember, dan terima kasih buat Mas Heri Purnomo dari sebagai pelaku usaha dan pelaku UMKM Jember. Terima kasih Mas Emil Dadak, luar biasa, sangat berguna, bermanfaat, dan semoga Jatim bisa melalui ini semua, dan juga UMKM Jember akan tetap maju dan berkembang, dan juga Jawa Timur. Dan terima kasih untuk Bang Sandi, luar biasa ini pencerahannya, ini memberikan semangat baru buat kita semua Jember, dan juga bisa melalui UMKM Jember bisa melalui semua pandemi dan semua kita beri kesehatan yang dan bisa melalui pandemi ini dengan baik dan sukses. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan sukses untuk UMKM Jember. Sukses, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Yogi, Mas Emil, luar biasa Wagub kita, Bu Ida, Mas Nandra, Pak Tutuk, dan Mas Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pamit diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan